Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Oke, jadi begini para agen rahasia. Kali ini kita mendapat misi dari para petinggi. Misi itu adalah kita harus memecahkan misteri keanehan yang terjadi kepada para wibu di seluruh dunia. Keanehannya adalah terdapat sebuah virus bernama Ara-Ara. Virus ini menyerang para wibu, baik laki-laki maupun wibu perempuan. Laki-laki yang terkena virus ini memiliki gejala yang cukup menyeramkan, yaitu mereka setiap malam diteror oleh para waifu mereka di dalam mimpi. Waifu itu meneror para wibu laki-laki dengan cara menggoda mereka di alam mimpi menggunakan kata ajaibnya, yaitu Ara-Ara. Ara-Ara, sayonara. Kalian tahu kan, kata Ara-Ara itu sangat sakral bagi para kaum wibu, khususnya bagi kaum pria. Jika para wibu pria mendengar kata ini, mereka akan terbuai oleh alunan merdu setiap huruf demi huruf kalimat Ara-Ara, sehingga para wibu saat berada di dalam mimpi merasa seperti berada di surga. Dan kalian tahu, inilah kekacauannya teman-teman. Akibat wibu pria itu terbuai dengan kata Ara-Ara waifu mereka di dalam mimpi, jadi mereka tidak mudah untuk bangun tepat waktu, sehingga rutinitas mereka menjadi berantakan. Mereka yang seharusnya pergi bekerja malah lebih memilih bersama waifu mereka di dalam mimpi. Atau mereka yang masih pelajar seharusnya pergi ke sekolah malah memilih bolos hanya demi untuk mendengar waifu mereka berkata Ara-Ara di dalam mimpi. Nah, sedangkan untuk kasus wibu perempuan yang terkena virus ini memiliki gejala yang lebih serius lagi, yaitu mereka setiap waktu akan berkata Ara-Ara seperti seseorang yang kerasukan karakter anime. Dan ini sangat buruk teman-teman, karena kaum wibu ini merupakan ras terkuat di dunia. Jadi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, saya yakin tingkat perekonomian dan laju pendidikan dunia akan sedikit terguncang nantinya. Oleh karena itu, para petinggi menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada organisasi rahasia kita, karena memang cuma organisasi kita yang berani mengambil resiko untuk menuntaskan misteri-misteri super gila. Jadi para agen, tinggalkan dulu gerobak bakso kalian, siomay atau cilok kalian, karena kita sebentar lagi akan mencoba menuntaskan kasus misteri virus Ara-Ara ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, kami adalah salah satu organisasi rahasia yang mempunyai misi untuk menuntaskan kasus aneh dan gila yang ada di dunia ini. Dan dengan tangan terbuka, kami ingin merekrut kalian menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Caranya simpel, bantu channel ini mencapai 7 miliar subscriber agar organisasi rahasia rudal segera menguasai dunia. Sudah, bagus. Sekarang misi pertama kalian adalah like video ini dan share ke teman-teman PA kalian. Jika sudah, bagus. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Congratulations and welcome to the club. Oke, langsung saja kita pecahkan misteri ini. Let's go. Departemen Investigasi sudah mendapat titik pusat koordinat virus Ara-Ara ini teman-teman, yaitu berada di daerah Selandia Baru, tepatnya di tempat bernama Ara-Ara Island. Virus Ara-Ara ini diduga kuat muncul pertama kali di tempat itu. Jadi langsung saja kita ke sana, lalu kita selidiki. Seperti biasa, kita akan menggunakan satelit Google. Jadi kalian bisa juga ikut mencoba menyelesaikan kasus ini bersama saya. Oke, kita ketikkan Ara-Ara Island dan kita langsung dibawa ke tempatnya. Ini dia, Ara-Ara Island. Sekilas pulau ini tidak seperti yang aku pikirkan. Saya pikir pulau Ara-Ara akan terlihat sangat indah seperti para waifu yang sangat-sangat beautiful dan meresahkan. Tapi kalian lihat sendiri, ini tidak terlihat indah, malah justru ini seperti pulau mati. Saya sedikit kecewa. Oke, sebelum kita mulai mengeksplor tempat ini, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang medan di misi kita kali ini. Pulau ini terletak di bagian utara Selandia Baru dan masuk ke jajaran dari beberapa pulau-pulau kecil yang disebut dengan Pulau Hen and Chicken. Ini dia. Ini Pulau Hen dan jajaran pulau-pulau kecil ini disebut dengan Pulau Chicken. Saya kurang mengerti dengan penamaan pulau ini. Kenapa dinamakan Pulau Ayam? Apakah di sekitar pulau ini banyak ayam?
I don't know. Tapi hal ini bisa disimpulkan bahwa Pulau Ara-Ara tidak begitu penting dari segi geografisnya. Itu artinya dari segi geografis kita tidak mendapat petunjuk sama sekali tentang misteri virus Ara-Ara ini. Oke, sekarang saya akan membahas Pulau Ara-Ara dari segi sejarahnya. Selandia Baru adalah wilayah daratan di bumi paling akhir didiami oleh manusia. Alasannya karena suku asli negara ini adalah suku Maori. Menurut bukti arkeolog, suku Maori dulunya berasal dari daerah Polinesia. Ini dia teman-teman, Polinesia, sebuah gugus pulau-pulau kecil yang lebih dari 1000 pulau. Nah, para arkeolog berpendapat suku Maori berasal dari salah satu pulau-pulau ini. Tapi jika kalian ingin lebih jelas lagi, ini dia alur perjalanan sejarah penduduk asli Selandia Baru. Awalnya suku Maori berasal dari daratan Taiwan, kemudian bermigrasi menyebar ke pulau-pulau sekitarnya sehingga berakhir ke daratan Selandia Baru. Selama berabad-abad, suku Maori berhasil mengembangkan populasi dan kebudayaan mereka sendiri di pulau ini. Tapi ternyata hal itu tidak berlangsung lama teman-teman. Tepatnya pada tahun 18-an, populasi suku Maori berkurang drastis menjadi hanya 40% saja. Faktor yang mempengaruhi suku Maori mengalami kemunduran adalah ditandai dengan kedatangan bangsa Eropa ke Selandia Baru yang membawa banyak barang dagangan, terutama senjata api yang membuat peperangan antar suku Maori tidak bisa lagi terbendung. Nah, jadi sekarang yang mendominasi wilayah Selandia Baru bukanlah orang asli suku Maori, melainkan orang-orang yang datang dari Eropa. Oke, itu adalah sedikit sejarah bagaimana kehidupan manusia bisa ada di Selandia Baru. Sekarang kita membahas topik yang lebih mendalam lagi tentang sejarah Pulau Ara-Ara ini. Nah, sejarah pulau ini pertama kali dinamakan oleh seorang penjelajah yang sebelumnya sudah kita bahas di ekspedisi Antartika, yaitu penjelajah asal Britania, James Cook, pada 25 November 1769. Alasan kenapa pulau-pulau ini dinamakan Hen and Chicken menurut James Cook adalah terinspirasi dari gugus bintang yang dikenal dengan nama Pleiades, atau bisa juga disebut dengan The Seven Sister atau Mr. 45. Pleiades adalah salah satu gugus bintang terdekat dengan bumi. Dengan kata lain, gugus bintang ini bisa kita lihat dengan mata telanjang pada saat malam hari. Nah, menurut data yang saya dapat dari agen informasi kita, Mark Rumpi, dengan kode agen 0031, ia berhasil mendapat sejumlah info yang cukup menarik di sini, yaitu tentang kepemilikan Pulau Ara-Ara ini. Dulunya, pulau-pulau ini dimiliki oleh suku asli Selandia Baru, yaitu Maori. Tapi kemudian pada tahun 1872, pulau-pulau itu dibeli oleh keluarga kaya raya di Selandia Baru, yaitu keluarga Otwat. Tapi setelah itu pulau-pulau ini kemudian diberikan kepada pemerintah untuk menjadi cagar alam dan budaya di Selandia Baru. Nah, dari sinilah kita mendapat celah teman-teman. Kenapa keluarga Otwat bisa berkeinginan untuk membeli sebuah pulau Ara-Ara ini? Apa tujuannya? Dan setelah itu, kenapa pulau yang dibeli dengan sangat-sangat mahal itu malah didonasikan kepada pemerintah? Memang benar tujuannya baik, yaitu untuk menjadi cagar alam dan budaya. Tapi tetap saja ini masih terasa mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, untuk mengetahuinya, langsung saja kita eksplor Pulau Ara-Ara ini. Semoga kita bisa mendapat banyak petunjuk. Langsung saja para agen, let's go. Kita eksplor tempat ini.
Baik, setelah saya berkeliling mencari penampakan aneh di Pulau Ara-Ara dan sekitarnya, saya mendapati 3 penampakan aneh teman-teman. Lokasi yang pertama adalah di Pulau Ara-Ara itu sendiri. Lihat, terdapat penampakan yang cukup membuat saya bingung. Air laut ini berkilauan seperti kaca warna-warni. Yang kedua, tidak jauh dari penampakan yang pertama. Di sini terlihat suatu pusaran air yang cukup besar. Lalu, penampakan yang ketiga, saya menemukannya sekitar 84 km jauhnya dari Pulau Ara-Ara ini. Yaitu di Pantai Okebai. Ya, itu nama pantainya. Penampakan ketiga ini saya menemukannya setelah saya melihat riwayat footage satelit NASA di tahun 2014 silam. Lihat, apa ini? Awalnya saya berasumsi jika penampakan ini diakibatkan oleh efek air perahu yang sedang berlayar. Tapi setelah saya zoom, lihat, saya tidak menemukan adanya objek perahu di sini. Jadi saya berhipotesis jika penampakan ini adalah ulah semacam monster air yang tengah bergerak menjauhi pantai. Wah, ini sangat-sangat menyeramkan. Nah, sejauh ini kami hanya mendapat 3 penampakan saja. Mudah-mudahan hanya dengan 3 penampakan ini kita bisa memecahkan misterinya. So, langsung saja kita selidiki. Pertama, tentunya saya akan menyelidiki kenapa Pulau Ara-Ara terlihat seperti pulau kematian. Itu tidak mencerminkan sama sekali dengan namanya. Alasannya, kalian lihat. Dari data yang saya dapat dari Badan Antariksa NASA, di satelitnya terekam beberapa tahun yang lalu pulau ini terlihat sangat indah. Lihat, sangat-sangat indah sekali bukan? Dan ini cocok dengan nama pulaunya yang melambangkan kata Ara-Ara, para waifu cantik kita. Tapi sekarang, kenapa pulau ini terlihat mati? Saya yakin pasti ada suatu konspirasi di sini, teman-teman. Oke, setelah saya teliti, penyebab utama pulau ini menjadi tak bernyawa adalah disebabkan oleh bukti penampakan pertama kita yang kita temukan di dekat Pulau Ara-Ara ini. Lihat, seperti yang saya bilang di awal tadi, penampakan ini terlihat mirip seperti kilauan kaca warna-warni. Tapi sebenarnya penampakan ini bukanlah seperti itu. Penampakan ini sebenarnya adalah hasil dari refleksi satelit untuk bahan kimia yang terdeteksi berbahaya bagi manusia. Buktinya apa? Buktinya kalian bisa lihat di tempat lain yang punya terdapat senyawa kimia berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah di tempat reaktor nuklir, yang dimana tempat satelit akan memperlihatkannya secara blur, bercahaya, dan warna-warni. Sangat cocok dengan penampakan di Pulau Ara-Ara ini. Sama bukan? Nah, inilah penyebab kenapa pulau ini terlihat mati. Itu dikarenakan terdapat suatu senyawa kimia berbahaya yang ada di Pulau Ara-Ara ini. Lalu, dari mana asal senyawa kimia berbahaya itu muncul?
Saya berspekulasi jika senyawa itu muncul dari penampakan kedua pusaran air ini teman-teman. Penampakan inilah yang bertanggung jawab penuh kenapa Pulau Ara-Ara dan sekitarnya menjadi mati. Lihat, keempat pulau di sekitarnya juga berakhir dengan nasib yang sama, sedangkan pulau-pulau lain tidak. Lihat, Pulau Tarangga masih terlihat normal. Ini juga Pulau Mokohinau malah terlihat sangat-sangat indah. Apalagi Pulau Great Barrier terlihat sangat-sangat wavable. Hanya Pulau Ara-Ara dan sekitarnya saja yang terlihat menyedihkan. Dan ya, itu terjadi karena efek dari senyawa kimia yang merusak pulau ini menjadi mati. Lalu siapa dalang dibalik ini semua? Apakah manusia? Sepertinya tidak teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, pulau ini sekarang menjadi bagian dari cagar alam dan budaya di Selandia Baru. Jadi tidak ada aktivitas manusia di sini. Apalagi pulau-pulau ini sudah terdaftar dalam Badan Konservasi Alam tingkat internasional, yaitu yang disebut dengan BirdLife International, suatu kemitraan dunia yang berupaya melestarikan hewan-hewan langka, khususnya burung di seluruh dunia. Dan kalian harus tahu juga, di Selandia Baru terdapat banyak sekali flora dan fauna yang seharusnya sudah punah jutaan tahun yang lalu, tapi masih hidup di sana. Alasannya karena wilayah Selandia Baru adalah daratan terakhir yang dihuni manusia. Jadi selama itu wilayah Selandia Baru masih terus mempertahankan kondisi alamnya hingga manusia durjana datang menyerang. Jadi sangat pantas jika dunia sangat-sangat memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di Selandia Baru. Salah satu hewan langka yang paling terkenal di Selandia Baru contohnya adalah kiwi. Ini bukan sejenis buah-buahan. Kiwi adalah sejenis burung yang tidak bisa terbang yang ada di Selandia Baru. Jadi tidak heran burung ini dijadikan sebagai ikon untuk negara Selandia Baru. Kalian pasti sering dengarkan tentang negara kiwi. Yap, itu adalah sebutan bagi negara Selandia Baru atau New Zealand. Selanjutnya ada satu lagi hewan yang sangat langka tapi masih hidup di pulau ini, yaitu bernama tuatara, sejenis spesies reptil kadal yang masih hidup sejak zaman dinosaurus. Para ilmuwan bahkan menjuluki tuatara sebagai dinosaurus hidup karena memang tuatara sudah hidup selama 200 juta tahun yang lalu. Tuatara berhasil bertahan dari kepunahan massal yang terjadi 60 juta tahun yang lalu. Alasannya para peneliti pun kurang mengerti. Tapi terdapat rumor jika tuatara berhasil selamat karena tuatara memiliki mata ketiga di tubuhnya yang membuatnya bisa memprediksi masa depan. Rumor yang sangat menarik sekali. Tapi rumor itu bukan sekedar rumor teman-teman, karena faktanya memang tuatara punya bagian organ yang mirip mata ketiga di atas kepalanya. Menurut peneliti, organ tersebut adalah evolusi dari kadal yang luar biasa ini. Sebentar, kadal yang luar biasa? Astaga, jadi ini kunci dari misteri ini teman-teman. Yap, kadal yang luar biasa. Sekarang saya mengerti tentang semua kejanggalan ini. Senyawa kimia dan pusaran air serta hubungannya dengan virus ara-ara, ternyata yang menjadi penyebabnya adalah reptil kadal ini teman-teman. Oke, langsung saja saya jelaskan. Kalian ingat dengan penampakan ketiga kita? Ini dia. Asumsi saya jika penampakan ini diakibatkan oleh sejenis monster laut rupanya memang benar teman-teman. Monster itu sering disebut dengan SCP-682, sejenis monster reptil yang sangat luar biasa. Bahkan diceritakan organisasi rahasia yang dikenal dengan SCP Foundation bahkan sama sekali tidak bisa membunuhnya. Oh ya, mungkin di antara para agen rahasia di sini sudah tidak asing dengan organisasi rahasia SCP ini, karena memang tujuan organisasi rahasia rudal dan SCP Foundation sama-sama bertanggung jawab atas anomali gila yang tidak pernah terpikir oleh nalar manusia biasa yang terjadi di bumi kita. Nah, kenapa bisa monster ini menjadi dalang di balik virus ara-ara ini? Jadi seperti ini skenarionya teman-teman. Awalnya SCP-682 dikurung di dalam pusat rehabilitasi SCP Foundation. Namun karena saking kuatnya monster ini, sehingga monster ini sudah masuk ke dalam klasifikasi anomali tahap 3, yaitu Keter. Keter adalah tingkatan anomali di SCP Foundation, yang dimana kelas ini adalah jika suatu anomali sudah masuk tahap sulit untuk ditangkap dan kekuatannya dapat melawan hukum fisika dan realita. Bisa dibilang tingkatan Keter sangat-sangat berbahaya bagi manusia.
monster ini kemudian diperintahkan oleh para petinggi di SCP Foundation untuk dimusnahkan dari dunia karena keberadaannya bisa mengancam kehidupan manusia. Tapi sudah puluhan bahkan ratusan kali percobaan pembunuhan dengan cara yang sangat-sangat gila dilakukan oleh organisasi SCP dengan harapan monster kadal ini mati. Tapi SCP Foundation tetap tidak bisa membunuhnya. Kenapa SCP-682 ini tidak bisa dibunuh? Karena monster ini memiliki tingkat intelektual secerdas manusia. Kekuatan pemulihan tubuhnya juga sangat-sangat cepat. Dan yang pasti SCP-682 mahir dalam beradaptasi dengan lingkungan se-ekstrim apapun. Nah, saya yakin penampakan di Pantai Bay pada tahun 2014 ini adalah SCP-682 yang sudah lepas dari pusat rehabilitasi dan mulai mencari tempat persembunyian dari kejaran agen SCP. SCP-682 kemudian sampai ke wilayah Selandia Baru hingga berakhir ke Pulau Hen and Chicken. SCP-682 kemudian membuat sarang di sekitar Pulau Ara-Ara karena pulau ini juga terdapat kerabat dekat dia, yaitu Taratua yang sama-sama spesies reptil kadal. Sarang tersebut adalah pusaran air ini, teman-teman. Setelah itu, karena SCP-682 sangat-sangat membenci manusia, ia ingin melenyapkan umat manusia dari muka bumi. Tapi SCP-682 tahu jika hal itu tidak akan pernah terjadi jika ras terkuat di dunia kita, yaitu ras Wibu, belum musnah dari bumi. Menurutnya, jika ras Wibu bersatu, itu bisa saja membunuhnya suatu saat nanti dengan kekuatan anime yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia merencanakan pemusnahan massal kepada para wibu dengan cara membuat virus Ara-Ara agar para wibu datang berbondong-bondong ke Pulau Ara-Ara, dan pada saat itulah SCP-682 akan memakan mereka satu persatu. Wah, ini sangat-sangat mengerikan. Nah, cara SCP-682 untuk memancing para wibu agar datang ke Pulau Ara-Ara adalah dengan cara membuat virus Ara-Ara yang berasal dari cairan asam Lysergat diatelemida yang dia keluarkan dari tubuhnya. Cairan asam ini adalah sejenis senyawa kimia yang akan memberi efek halusinasi berlebih kepada manusia. Senyawa ini kemudian menguap ke atmosfer bumi kita lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dengan kecanggihan tubuh SCP-682, senyawa ini hanya akan bekerja kepada para wibu saja agar tidak terjadi kecurigaan kepada pemerintah yang nantinya pemerintah itu pasti akan melaporkan ke pihak SCP Foundation. Itulah mengapa para wibu yang terkena virus ini akan merasa seperti berhalusinasi bertemu dengan waifu mereka di dalam mimpi, atau merasa seperti ia adalah waifu itu sendiri. Dan ini juga yang menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan awal kita tadi, teman-teman, yaitu kenapa keluarga Otwat yang awalnya membeli pulau ini dengan harga yang sangat mahal malah dengan sukarela memberikannya kepada pemerintah. Itu karena keluarga Otwat sudah tidak mau berurusan dengan monster reptil kadal ini, teman-teman. Dan ini juga yang menjadi jawaban kenapa satelit NASA mendeteksi terdapat suatu senyawa kimia yang berbahaya bagi manusia di perairan Pulau Ara-Ara, serta jawaban kasus berubahnya Pulau Ara-Ara yang tadinya terlihat cantik sekarang malah terlihat menyeramkan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Itu karena selama beberapa tahun silam sudah banyak para wibu yang terjebak oleh virus Ara-Ara ini dan menjadi korban pembantaian SCP-682. Bisa kalian lihat sendiri, banyak para wibu-wibu halu yang memberikan ulasan di tempat ini. Contohnya, dari seorang wibu bernama Zaki Fadul Rahman, ketemu Akeno di sini. Astaga, itu cuma halusinasi, bro. Sadarlah teman wibuku. Dia kan udah dimakan ya. Semoga kamu tenang di alam sana, wahai Zaki Fadul Rahman. Juga dari DFK 219. Ternyata bukan mimpi, memang ada. Bisa ketemu One-chan. Lihat, akibat terus-menerus diteror oleh virus Ara-Ara di dalam mimpi, orang ini tidak kuat lagi menahan gairahnya sehingga ia pergi ke Pulau Ara-Ara dan dia berhalusinasi bertemu dengan karakter One-san di sana. DFK 219, semoga kamu tenang di alam sana ya. Semoga kamu masuk isekai dan ketemu sama Dewi Aqua. Amin. Nah, yang terakhir dari wibu bernama Itzgahacak. Emang apa sih nggak boleh? Ketika gue kesana, suasananya benar-benar penuh kenikmatan yang tak pernah dilupakan. Fasilitasnya juga sangat-sangat memuaskan. Sial, cukup, sudah cukup.
Hentikan semua ini. Saya tidak tahan lagi melihat teman-teman wibuku dibantai oleh kadal bajingan ini. Saya akan memperingatkan kepada para wibu agar tidak nekat pergi ke pulau Ara-Ara ini karena ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Jika para wibu datang ke pulau ini, nyawa kalian akan dalam bahaya. Oke, saya akan memperingatkan mereka. Wahai para teman-teman wibuku, kalian jangan pergi ke pulau ini karena di pulau ini ada monster mengerikan yang akan membantai kalian. Sayangi dulu dirimu, baru kalian sayangi waifu. Oke, sepertinya misteri kali ini sudah terpecahkan teman-teman. Akhirnya kita tahu dalang dibalik virus Ara-Ara ini sebenarnya adalah monster SCP-682 yang ingin menjebak ras terkuat di dunia, yaitu ras wibu, agar musnah dari muka bumi. Saya akan segera melaporkan akhir dari misteri ini ke pihak SCP Foundation agar segera menangkap makhluk ini. Saya, Agen 0000, dengan ini menyatakan kasus kali ini selesai. Sampai jumpa lagi di misteri selanjutnya.